Mungkin kita mulai saja ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 siang untuk webinar pada siang hari ini membahas topik yang menarik ya, khususnya untuk pemula yang berkaitan dengan teknikal tentunya, yakni seberapa penting sih trendline dalam trading forex. Sebenarnya untuk penggunaan trendline ini tidak hanya untuk di aset forex saja nih rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang trading di saham, baik itu saham lokal ataupun saham luar, itu bisa menggunakan tools yang namanya trendline ya untuk mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung itu seperti apa. Kemudian kita bisa aplikasikan juga terhadap aset seperti kripto, kemudian bond market juga itu sangat bisa ya karena technical analysis ini merupakan suatu analisis yang bisa diterapkan di semua aset finansial seperti itu. Nah, tentu sebelum kita masuk nih ke tema webinar pada siang hari ini, saya ingin share nih mengenai reward program dari Maxco Futures, rekan-rekan. Jadi Maxco Futures pada saat ini itu sedang mengadakan reward program yang mana rekan-rekan bisa melakukan trade kalau misalkan lotnya sudah terakumulasi dalam jumlah tertentu itu bisa ditukarkan nih entah itu dalam bentuk handphone, dalam bentuk emas, ataupun rekan-rekan yang ingin mengincar sepeda motor dan lain sebagainya. Itu periodenya sangat terbatas sampai 20 Agustus 2023. So, stay tune dan juga jangan lupa untuk klaim reward-nya kalau lot sudah tercapai. Dan kalau misalkan ingin nanti rekan-rekan bertanya seputar reward program, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu, tanyakan saja sambil webinar ini berlangsung. Oke, itu saja mungkin untuk reward program. Saya akan lanjutkan kembali terhadap pembahasan materi pada siang hari ini ya. Kita ditemani oleh Pak Geraldo Covid. Beliau merupakan analis dari PT Mesco Futures yang pada siang hari ini akan membawakan tema mengenai basic penggunaan trendline. Oke, mungkin waktu dan tempatnya, Pak Aldo, silahkan untuk share mengenai materi kepada rekan-rekan yang ada di YouTube, aplikasi, ataupun di Zoom. Oke, selamat siang semuanya. Halo Maxian, perkenalkan saya Geraldo. Ini kali pertama saya untuk memimpin webinar mengenai technical analysis ya. Jadi pertemuan pertama kali ini, perkenalkan saya Geraldo Covid dan saya adalah seorang analis di Maxco Futures tentunya. Kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan seberapa penting trendline dalam market forex. Yuk kita langsung saja cek materi pada sore hari ini. Kita mulai ya, kita pembahasannya. Oke, jadi kita akan membahas sebenarnya trendline itu apa sih? Mungkin untuk Bapak Ibu banyak sekali yang pernah dengar trendline ataupun baru pernah terjun di dunia trading forex tapi belum mengerti apa itu trendline. Maka saya akan membahas pengertian dasar daripada trendline. Trendline itu sebenarnya adalah garis lurus yang menghubungkan titik bottom 1 dengan bottom 2. Tapi bottom 1 dan bottom 2 itu digunakan untuk melihat secara uptrend-nya daripada market itu sendiri. Kalau kita menggabungkan titik top 1 dan titik top 2, itu berarti kita menandakan market itu sedang bergerak turun atau disebut dengan downtrend. Kemudian juga ada market yang saling menggabungkan antara titik top 1, top 2, dan bottom 1, bottom 2, itu akan terbentuk seperti market sideways. Tapi kalau misalnya istilah sederhananya trendline itu apa? Trendline adalah garis lurus yang menghubungkan semua titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih menyambungkan titik 1 dengan titik 2 gitu ya. Oke, di layar Bapak Ibu semua pasti sudah terlihat tentang drawing trendline mengenai uptrend. Dalam kita menggambar uptrend, kita harus tahu dulu namanya coding market itu sendiri ya. Coding market tentunya dimulai daripada titik high. Saya annotate di sini. Ini adalah high. Ini adalah low. Kemudian ini adalah high. Maka jika terjadi penurunan yang tidak lebih rendah daripada low ini, maka disebut dengan higher low 1. Kemudian higher low 1 ini pasti akan berusaha menembus market itu sendiri, membuat resisten baru. Berarti puncaknya sudah tidak ada di sini, puncak yang barunya di sini. Ketika harga ini ditembus, berarti ini adalah berubah menjadi
higher high baru. Higher high baru ini merupakan suatu puncak baru yang dibentuk dari sebelumnya high yang ini menjadi higher high. Kemudian pengulangan yang sama terjadi ketika harganya koreksi atau turun tidak melebihi daripada higher low pertama, maka ini menjadi higher low kedua. Habis itu kan kita melihat harga itu pasti naik dan next target. Penggunaan trendline ini pastinya kan kita sudah dapat ada low, ada high, ada higher low, higher high, higher low. Tapi kata kuncinya kita bukan cari higher high-nya, tapi yang kita cari adalah higher low pertama dan higher low kedua. Kalau kita sudah menggabungkan dua titik ini, maka kita akan tahu the next target daripada higher low ketiga ini di mana. Makanya saya di sini garisnya putus-putus. Nah, garis putus-putus ini adalah misalnya akan terjadi pengulangan yang sama dan dia kena di area trendline ini, maka asumsinya kita bisa melakukan posisi peluang untuk buy. Kenapa buy? Karena kalau misalnya terjadi pengulangan seperti ini, berarti dia akan menembus daripada higher high yang sebelumnya. Itulah kenapa trendline ini penting dalam dasar pondasi awal kita dalam melakukan trading analisa teknikal lainnya. Makanya untuk pertemuan pertama ini kita membahas mendasar dulu mengenai trendline. Itu untuk di market yang dikatakan uptrend. Market itu kan ada 3 fase ya, ada uptrend dan sekarang kita akan masuk ke downtrend. Downtrend akan sedikit berbeda, akan dimulai daripada high, kemudian turun menjadi low. Ketika low ini sudah terbentuk, harga itu akan naik, tapi kenaikannya tidak melebihi daripada high ini. Ketika kenaikannya tidak melebihi daripada high ini, akan terbentuk namanya lower high pertama. Ini kata kunci kita sudah. Kemudian ketika dia turun, pastinya dia akan melebihi daripada low sebelumnya. Maka ini akan menjadi lower low. Nah, ketika ini jadi lower low, dia akan naik lagi tapi tidak melebihi daripada lower high pertama. Ini akan menjadi lower high kedua. Kata kuncinya sama, kita bukan cari lower low-nya, tapi yang kita cari adalah lower high 1, lower high 2. Makanya ini saya kotakin supaya ini daerah pentingnya. Jadi titik 1 dengan titik 2 ini kita gabungkan untuk kita tahu the next lower high 3 itu ada di mana. Makanya ini yang dicari. Ketika kita sudah tahu, terus harganya tiba-tiba mengalami kenaikan, dan kenaikan ini tidak bisa melebihi lower high kedua, kita bisa berpeluang mengambil posisi sell. Dan kalau misalnya ini turun, berarti kan ini masih cenderung pihak seller itu masih lebih kuat, dan disinilah kita bisa mengambil posisi sell tersebut. Nah, ini untuk kalau misalnya kita downtrend. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana sih aplikasi di bagian marketnya itu. Kalau ini kan secara gambaran teorinya adalah seperti ini ya. Jadi ada yang high low, kemudian juga ada yang lower high. Yang terakhir, market itu pasti akan ada namanya sideways. Oke, tapi kita nggak bahas di sini mengenai trading di dalam market sideways itu seperti apa. Nanti itu ada pembahasan lainnya, but saya akan menjelaskan dulu market sideways itu seperti apa. Dalam market sideways sebenarnya memang ada pergerakan naik turunnya juga. Tapi market sideways itu memiliki pergerakan yang cenderung datar. Dia tidak menunjukkan sedang ada aksi yang meningkat secara agresif naik ke atas ataupun secara pasif menurun ke bawah. But dia hanya bergerak di area tengah-tengah ini ditandai dengan beberapa area yang saya kotakin ini. Area yang saya kotakin ini adalah gabungan dari top 1, top 2, bottom 1, bottom 2, terus top 3, bottom 4. Nah, ketika kita gabungin dan jadikan satu garis panjang seperti ini menandakan market itu cenderung sideways. Kita bisa trading sideways saat kalau marketnya mengalami namanya breakout ya. Jadi kalau misalnya marketnya mengalami breakout, dia tembus ke atas, baru kita bisa buy. Tapi kalau marketnya breakout ke bawah, kita sell. But
kita nggak bahas mengenai tentang bagaimana cara entry di sideways. Yang penting kita sudah tahu, oh kalau market sideways, kita tinggal menyatukan titik-titik top 1, top 2, top 3, itu dengan bottom 1, bottom 2, bottom 3, maka akan terbentuk area datar seperti ini yang disebut dengan sideways. Di area sideways ini cenderung orang menghindari hal ini, karena ketika dia ngambil buy, dan dia entry point-nya di tengah-tengah, ini kadang tidak bisa make money, karena bisa juga rugi ataupun profitnya kurang maksimal. Nah, kalau misalnya trendline, lebih cocok digunakan ketika kita mau mengambil uptrend untuk buy, kemudian kita menggunakan trendline untuk downtrend ini mengambil sell, hanya itu aja. But kalau misalnya sideways ini kita menghindari. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kelas trendline ini, yang pertama ingat ya, trendline ini bisa digunakan untuk menentukan market yang uptrend, downtrend, dan sideways. Trendline ini cocok dipakai untuk analisa yang follow the trend. Tapi bisa juga untuk mengukur apakah akan terjadi perubahan tren atau tidak. Nanti saya akan kasih lihat contoh melihat tren yang sudah tidak sejalan dengan tren awalnya, yaitu ada perubahan tren dari bullish menjadi bearish. Kemudian, trendline itu dapat menentukan the next daripada higher low dan the next daripada lower high selanjutnya ada di mana. Jadi, kita nggak akan merasakan kecepatan dalam mengambil posisi buy atau mengambil posisi sell. Dan yang terakhir, yang pasti mungkin Bapak Ibu suka, trendline ini Bapak Ibu bisa aplikasikan ke dalam semua jenis time frame. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tradingnya itu adalah konservatif, yang dimana tradingnya juga sangat low risk, itu Bapak Ibu bisa menggunakan time frame yang cukup besar dalam menganalisa. Jadi resikonya bisa dibatasin berapa, rewardnya berapa. Dan untuk Bapak Ibu yang juga masuk dalam scalping dengan transaksi yang memang cukup cepat, ini juga bisa digunakan dalam time frame yang cukup cepat seperti M15, M30, dan M5, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk di marketnya itu sendiri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat, saya di sini sudah siapkan gambar market di USD Jepang Yen. Di USD Jepang Yen ini terdapat namanya uptrend. Kenapa bisa pas sampai ke titik 3 ini? Karena kata kuncinya adalah saya hanya menemukan yang pertama ini dan yang kedua ini. Atau juga kalau misalnya kita dapat yang ketiga ini bisa. Tapi the next ini kita harus tentuin dulu mana higher low pertamanya. Ini kan higher low yang pertama. Kemudian ini adalah higher low yang kedua. Nah, yang ini tadi ada titik low. Nah, titik low ini kita baru melihat. Ini kan low. Kemudian ini high. Kemudian ini higher low. Kemudian higher high. Higher low. Higher high lagi. Berarti next daripada higher low ketiga adalah di sini. Dan kalau misalnya Bapak Ibu lihat, higher low yang ketiga ini cenderung sama garisnya, karena asumsinya ketika dia akan turun, dia akan melakukan pengetesan pada namanya area trendline ini. Nanti dalam trendline ini akan muncul area-area baru, yaitu dengan swing low baru. Dari swing low yang sudah valid, barulah nanti kita nunggu candle-nya cukup impulsif naik. Ketika dia sudah setengah perjalanan daripada area swing low-nya ini, barulah kita melakukan disclaimer on dengan melakukan buy terlebih dahulu. Tetap kita harus batasi dalam penggunaan take profit, kemudian juga stop loss supaya trading kita tetap aman. Karena dalam trendline kita tidak sepenuhnya 100% percaya untuk melakukan buy. Tetap kita harus menyediakan minimal itu 70-80% kepercayaan kita dalam melakukan analisa follow the trend. Karena dari trendline sendiri kadang juga bisa ada kegagalan. But dengan adanya kita mempelajari trendline, kita sudah mempunyai fondasi dasar dulu dalam menganalisa supaya kita bisa make money dalam analisa follow the trend ini, yaitu menggunakan trendline.
Ini contoh pada market yang kita jika ingin menunggu transaksi untuk melakukan peluang buy. Karena kalau misalnya lihat gambar ini, market masih akan cenderung naik ke atas. Kemudian, contoh market pada AUD CAD. AUD CAD, jika ibu-ibu atau bapak-bapak lihat ini, ada titik high, kemudian ini titik low-nya, kemudian dia naik tidak melebihi high ini, maka ini disebut dengan lower high pertama. Barulah mulai kita coding. Di sini, kita tentuin dulu ini high, kemudian ini low, ketika dia naik tidak bisa melebihi daripada high-nya ini, maka disebut dengan lower high. Terus dia turun akan membentuk melebihi daripada low ini menjadi lower low. Kemudian dia naik tidak bisa melebihi daripada lower high ini, maka ini akan menjadi lower high kedua. Berarti the next target daripada lower high ketiga itu ada di mana? Adalah di area support ini. Ketika dia sudah menembus area lower low ini kan menjadi lower low baru di sini. Nah, kalau misalnya market itu masih punya traksi naik ke atas, maka dia akan naik dan akan cenderung mengetes area trendline-nya ini. Ya, ini akan menjadi the next daripada lower high ketiga. Nah, lower high ketiga ini adalah kita tinggal menunggu. Bisa kita peluangnya sell limit, ataupun kita bisa menunggu pas nanti ketika sudah jadi swing high beberapa dan sudah mulai swing high-nya itu turun, barulah kita bisa mengambil peluang sell ini. Peluang sell ini, take profit-nya di mana ya Pak? Take profit-nya bisa pakai lower low yang ada di sini, ataupun lower low sebelumnya untuk menjadi take profit kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan melihat pada market ini ya, market sideways. Nah, contoh market sideways pada Euro USD akan seperti ini. Cenderung datar, tapi dalam datar ini memang masih bisa ditransaksikan, kita bisa sell, bisa buy. But ini kita melihat saja kalau misalnya kita salah posisi dalam sideways ini, kita juga bisa terjebak. Tapi kalau sideways, kita bisa menentukan titik top satunya, kemudian top 2, ini top 3, nah ini bottom 1, bottom 2, bottom 3, bottom 4. Dan dia cenderung datar, tidak bergerak naik, tidak bergerak turun. Kalau market seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu pernah trading satu sideways, itu silakan. Tapi untuk Bapak Ibu yang baru pemula dalam dunia trading, lebih baik ini dihindari. Kita lebih baik entry saat dia melakukan namanya breakout daripada resistennya itu di top-top ini, atau kita bisa melakukan sell ketika dia breakout daripada area supportnya, seperti itu. Jadi itu jauh lebih aman, tinggal kita batasi take profit dan stop loss seperti apa. Baik, mungkin itu, dan saya akan serahkan ke Pak Adam terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Oke, menarik sekali ya materinya rekan-rekan. Di sini bahas mengenai cara gamblang nih dan secara jelas ya mengenai fungsi trendline itu apa, di mana timing kita melakukan entry di dalam pasar, khususnya memaksimalkan penggunaan trendline. Nah, bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu ya, karena di sini kita mencoba membangun suatu habit yang positif dengan Anda bertanya seolah-olah Anda memiliki pendapat dan itu suatu hal yang bermanfaat untuk rekan-rekan yang ada di sini. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya ingin bertanya nih Pak Aldo nih. Nah, kalau misalkan kita tipikal orang yang scalping, apakah penggunaan trendline itu suatu hal yang ideal? Karena kan pada dasarnya scalping itu memaksimalkan pergerakan cepat di time frame yang kecil. Nah, kalau misalkan kita menggunakan trendline, which is itu merupakan suatu hal yang kalau menurut banyak trader di luar sana sering terjadi noise ya karena time frame jauh lebih kecil. Apakah ideal di time frame berapa untuk menggunakan trendline yang ideal ini? Apakah cocok untuk penggunaan scalper seperti itu?
Oke, baik Pak Adam, pertanyaan yang bagus sekali ya tentunya. Saya akan menjawab ya Pak Adam. Jadi gini, kalau trendline, kan tadi saya bilang pada dasarnya itu bisa diaplikasikan ke semua time frame. Tapi ada beberapa time frame yang memang harus menjadikan patokan kita dalam melakukan swing entry atau scalping entry. Jika kita adalah termasuk traders yang scalping, tetap ada bagusnya kita menggunakan time frame M30 ataupun H1 sebagai penunjuk arahnya dulu. Ibarat kita mau pergi ke hutan. Karena hutan itu kita nggak tahu, tapi kita menggunakan mata angin udara itu untuk mengetahui mana arah utara, barat, timur, dan selatan. Supaya ketika kita mau mencoba menyusuri hutan tersebut, kita tahu bagaimana apa petunjuk yang kita mau lakukan. Misalnya kita mau ke arah utara, maka dalam hutan tersebut ya kita akan lurus aja karena kita sudah tahu outlook di awalnya seperti apa. Nah, begitu juga dalam trading. Mungkin saya akan share chart juga ya. Saya akan share di TradingView. Katakan kita adalah orang yang memang scalping entry. Di sini mungkin di Bapak Ibu sudah terlihat market gold. Bapak Ibu pengen melakukan entry sell. Tapi apakah Bapak Ibu langsung sell di sini? Jelas tidak kan? Pastinya harus tetap menggunakan time frame besar. Nah, misalnya kalau M30, M15, M5, ini kan memang time frame pendek ya, dengan range hanya sejam, 30 menit, 15 menit, dan 5 menit. Menurut saya tetap kita menjadikan patokan utamanya adalah H1 untuk sebagai outlook utama melihat apakah tren ini sedang naik atau turun. Ketika itu sudah melihat outlook-nya naik atau turun, barulah kita perkecil entry dengan melihat time frame lain. Kita sekarang lihat gold ya. Kita sambungin seperti ini. Kita sambungin. Oke. Saya mulai dari sini saja. Ini terlalu jauh kalau di sini ya. Saya mulai dari sini. Nah, kan tadi kata kuncinya adalah sambungin daripada high 1, kemudian juga lower high 1. Nah, di sini kan sudah terlihat nih bahwa ada area kekosongan ini. Bahwa kalau misalnya kita sell di sini, dia akan cenderung mengalami kenaikan terlebih dahulu. Kenaikannya sampai di berapa? Di area trendline ini. Makanya kita nggak bisa secara langsung sell langsung di sini. Karena pastinya market itu memiliki daya tariknya sendiri, yaitu dengan melakukan kenaikan terlebih dahulu ke area trendline-nya, karena sempat ketika dia turun, dia naik, dia turun lagi, dan dia naik karena di area trendline ini. Berarti trendline ini masih bisa menjadi patokan utama kita, baru bisa melakukan sell entry. Nah, baru kita lihat dari M30, kemudian di M15. Nah, nanti kan di sini akan semakin jelas. Kemudian nanti bisa di-combine dengan support resistance dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau untuk seperti ini menurut saya, berarti kita sudah tahu nih, sekarang kalau kita mau scalping nggak bisa sell dulu nih. Maybe ya kita untuk mendapatkan keuntungan biar dia bisa naik sampai atas, kita bisa buy terlebih dahulu dengan perlahan-lahan. Nanti ketika buy-nya sudah mulai menunjukkan adanya penurunan lagi, ataupun sudah mendekati area trendline, baru kita switch to sell. Jadi seperti itu lebih aman, Pak Adam. Oke, menarik ya. Berarti lebih besar time frame itu jauh lebih memberikan probabilitas yang cukup besar ya bahwa harga cenderung tertahan di trendline tersebut ya mungkin ya, Pak Aldo ya. Betul. Oke, menarik ya. Kemudian di sini tadi saya lihat ada yang request Euro USD di aplikasi Maxco. Mungkin Pak Aldo bisa jelaskan outlook-nya seperti apa untuk Euro USD? Oke. Mungkin saya ulang ya, tadi masih di-unmute. Jadi, menurut saya, kalau misalnya kita menggunakan Euro USD ini, kita melihat pada time frame kecil, dan kita menggunakan trendline, kita melihat bahwa ketika saya tarik trendline ini, top 1 dan top 2, kan terlihat ada penembusan tren. Nah, di M15 ini berarti indikasinya adalah tren itu sedang tidak bearish dan berubah menjadi bullish. Nah, ketika dia bullish, berarti kan pasti dia akan mencari area resistennya atau area support yang cukup kuat sebelumnya. Nah, kalau melihat seperti ini ada area support yang menandakan Euro USD akan melakukan kenaikannya sampai di area support ini. Nah,
Tapi kalau misalnya kita lihat dalam bentuk di market lain, seperti apa di time frame besarnya, Pak? Kalau time frame besarnya, ini masih mengindikasikan market ini dalam fase bearish trend. Tapi dalam bearish trend tadi kan kita masih bisa mengambil peluang buy. Karena apa? Ketika market ini naik lagi, dia pasti akan menguji daripada trend line-nya. Dari trend line-nya ini sudah kena, berarti akan ada indikasi dia turun lagi membuat support baru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lebih yang suka lebih low risk dan habis itu cenderung lebih santai pergerakannya, swing area ini masih bisa digunakan dengan cara menarik garis daripada titik high, lower high 1, lower high 2 digabungkan, kemudian nanti akan tercipta the next lower high ketiga dan lower high yang lainnya untuk menjadi patokan apakah kita buy atau kita sell. Seperti itu. Oke, menarik ya. Yang bertanya Euro USD, terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas. Saya lihat di sini. Nah, ada pertanyaan nih kebetulan dari Pak Verisus. Nah, kalau untuk mulai narik garisnya di body ya Pak, atau di shadow? Baik Pak, pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya trendline, ada bagusnya kita mulai daripada bodinya langsung Pak. Dari body candle tersebut, kita kan melihat powernya. Karena kalau misalnya kita mulai dari shadow-nya, itu hanya cenderung dia melakukan spike saja, ataupun cuma membentuk area high dan low-nya aja. Jadi open high ataupun open low, dan itu menurut saya kurang pas. Lebih baik yang pas itu adalah kita menarik dari titik swing-nya yang pertama, swing high, swing low, dan kita mulai menentukan kalau misalnya menggunakan candlestick, kita menggunakan daripada body candle-nya itu sebagai titik patokan kita mau mulai narik, menghubungkan body dengan body lainnya, seperti itu. Oke, mungkin Pak Perisus sudah jelas ya, jadi dari body. Karena kalau misalkan dari shadow itu cuma spike saja. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih, Pak Aldo. Indikator yang bisa di-combine apa saja ya, Pak? Dan cara penggunanya seperti apa? Oke Pak, sebenarnya gini ya, kalau misalnya indikator ini pastinya ada yang bisa digunakan, tapi untuk pembahasannya mungkin saya akan bawakan di sesi lain. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan trendline, Bapak bisa menggunakan namanya moving average. Moving average itu digunakan untuk sama juga halnya. Jadi kita tidak perlu menggambar garis-garis yang tadi, bisa langsung menggunakan moving average untuk melihat apakah market ini sedang terjadi penurunan downtrend ataupun sedang terjadi kenaikan uptrend. Dilihat daripada jika candlestick-nya berada di atas moving average, itu menandakan market itu sedang uptrend. Jika candlestick berada di bawah moving average, menandakan market itu downtrend. Tapi jika candlestick-nya berada dengan di garis tengah-tengah moving average, itu menandakan market sedang sideways. Tapi untuk pembahasan lebih detail nanti saya akan bawakan dalam webinar selanjutnya. Jadi ditunggu aja webinar-webinar menarik daripada Maxco nantinya. Ya, jadi bisa tuh dikombinasikan dengan indikator lainnya seperti moving average dan lain sebagainya. Mungkin di sini ada lagi yang mau ditanyakan. Saya lihat di YouTube tidak ada pertanyaan, kemudian di aplikasi pun sudah cukup jelas. Kemudian dari Pak Verisus sudah cukup jelas mungkin ya Pak dari penjelasan yang diutarakan dari Pak Aldo. Sip, oke. Sebenarnya sudah setengah jam. Sebenarnya kita open sih sebenarnya untuk jauh lebih lama lagi, 45 menit. Tapi kalau misalkan tidak ada pertanyaan, untuk webinar pada siang hari ini, pembahasan mengenai pentingnya trend line di dalam trading, kita tutup. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, sebelum saya tutup ya, ini ada yang request gold lagi nih. Untuk trend line gold-nya mungkin bisa di-share lagi, Pak Aldo. Oke, jika kalau Bapak cek di H1, ini kan saya sudah menyambungkan titik high dengan lower high yang pertama. Kalau misalnya kita tarik garis seperti ini, market ini masih dalam kecenderungan bearish.
Tapi kan sekarang harga itu sedang di area support, berarti market itu akan mempunyai traksi, dia akan mencoba mengenai ataupun kena daripada area trendline ini. Nanti jika dia sudah tercapai dan terbentuk swing high, barulah akan terjadi peluang sell area. Seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas ya Pak Perisus, dan mungkin bisa di screenshot tadi ataupun nanti pasca webinar ini selesai langsung auto upload ya ke YouTube. Jadi Pak Perisus ataupun rekan-rekan yang telat joinnya bisa putar ulang atau back sehingga bisa mendapatkan penjelasan yang secara utuhnya. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk webinarnya kita tutup. Jadi jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi kalau misalkan rekan-rekan tidak ingin ketinggalan nih mengenai update terhadap webinar dari Maxco Futures. Terima kasih rekan-rekan, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.